Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian dari macam-macam kata isim atau kata benda, yaitu salah satunya adalah isim isyarat. Sebelum kita memulai pembelajaran atau materinya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang beberapa menu yang ada di PPT saya kali ini, yaitu yang pertama yaitu capaian pembelajaran, materi, kuis, latihan soal, dan referensi. Selanjutnya, untuk capaian di slide selanjutnya ada capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran ini, peserta didik pada fase D kelas 7 mampu memahami konsep dasar isim isyarat dalam bahasa Arab dan menggunakannya dengan benar dalam kalimat sederhana. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis isim isyarat dalam bahasa Arab. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan isim isyarat dalam kalimat sederhana dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu membedakan penggunaan isim isyarat berdasarkan jarak objek yang ditunjukkan. Nah, di slide kali ini, di sini terdiri dari beberapa petunjuk atau tombol-tombol dalam penggunaannya. Ada tombol rumah menunjukkan halaman untuk kembali ke halaman depan. Ada tombol seperti ini untuk menunjukkan ke halaman menu, dan tombol untuk menuju ke halaman info, dan seterusnya. Selanjutnya pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu berisi apa itu isim isyarat, jenis-jenisnya muzakkar dan muannas, pembagian isim isyarat, dan contoh penggunaan isim isyarat dalam kegiatan sehari-hari, dan video pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk di apa itu isim isyarat. Isim isyarat adalah kata benda penunjuk atau kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu objek atau benda yang kita maksud, baik yang dekat maupun yang jauh. Dalam bahasa Arab, isim isyarat terbagi berdasarkan dua jenis kelamin, muzakkar laki-laki, muannas atau perempuan, dan jarak yaitu dekat dan jauh. Contoh dalam bahasa Indonesia, ini untuk menunjukkan kata benda yang dekat, itu untuk menunjukkan kata benda yang jauh. Muzakkar dan muannas. Kata muzakkar adalah kata benda yang bersifat maskulin atau laki-laki. Ini bisa berupa benda hidup atau benda mati yang secara gramatikal dianggap sebagai maskulin atau laki-laki. Ciri-ciri muzakkar yaitu yang pertama dan paling utama yaitu tidak memiliki tamar buta di akhir katanya. Contohnya, kitabun yang artinya adalah sebuah buku, waladun yang artinya adalah seorang anak laki-laki. Muannas adalah kata benda yang bersifat feminim atau perempuan. Ini mencakup kata benda yang hidup atau benda mati yang dianggap feminim secara gramatikal. Ciri-cirinya yaitu memiliki tamar buta di akhir katanya. Contohnya, sayyaratun. Sayyaratun itu artinya adalah sebuah mobil. Kenapa dia disebut dengan muannas? Karena dia memiliki tamar buta di akhir katanya. Bintun. Kenapa bintun masuk ke jenis muannas? Karena dia adalah isim alam atau nama, atau sudah memang nama seorang anak perempuan. Pembagian isim isyarat. Isim isyarat yang dekat dalam bahasa Arab yaitu haza, digunakan untuk menunjukkan kata benda yang dekat yang bersifat laki-laki. Hazihi digunakan untuk menunjukkan kata benda yang dekat yang bersifat muannas atau perempuan. Isim isyarat yang jauh, contohnya itu salika, digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh yang bersifat muzakkar atau laki-laki. Tilka digunakan untuk menunjukkan kata benda yang jauh yang bersifat muannas
atau perempuan. Slide selanjutnya yaitu penggunaan isim isyarah. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan benda dekat yang bersifat musakkar atau muannas. Yang pertama yaitu adalah hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Kitabun adalah sebuah kata benda yang bersifat musakkar, makanya kita menggunakan kata tunjuk atau isim isyarah yaitu hadza. Yang selanjutnya yaitu untuk menunjukkan kata benda dekat yang bersifat muannas. Hadhihi sayyaratun. Ini adalah sebuah mobil. Kenapa menggunakan kata hadhihi? Karena sayyaratun bersifat muannas atau kata bendanya bersifat muannas. Ada tamarbuta di belakangnya. Makanya menggunakan kata hadhihi yang menunjukkan bahwa kata benda itu bersifat muannas. Selanjutnya untuk menunjukkan kata benda yang jauh. Zalika baitun. Zalika baitun artinya adalah itu sebuah rumah. Kenapa menggunakan kata zalika? Karena rumah itu berada jauh jaraknya dengan kita, makanya menggunakan kata zalika. Dan rumah itu bersifat musakkar atau bersifat laki-laki, makanya menggunakan kata zalika. Contoh yang kedua yaitu tilka sajaratun, yang artinya itu adalah sebuah pohon. Kenapa menggunakan kata tilka bukan zalika? Karena sajaratun atau benda yang ditunjuk adalah bersifat muannas, ada tamarbuta di belakangnya. Sajaratun itu adalah sebuah pohon. Kenapa menggunakan tilka? Karena pohon itu berada jauh dengan kita. Kemudian di slide selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa video pembelajaran tentang isim musakkar dan isim isyarah. Kalian bisa mengklik video tersebut untuk menonton. Bisa diklik untuk melihat isi dari video tersebut. Yang kedua adalah ada kuis. Kalian bisa mengklik kuis tersebut untuk menguji pemahaman kalian tentang isim isyarah. Demikian pemaparan atau penyampaian materi tentang isim isyarah pada kali ini. Materi ini atau PPT ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat dalam tes SKB saya kemarin. Makanya saya menggunakan PPT ini sebagai salah satu tugas pada mata kuliah pada media pembelajaran. Demikian materi saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.